Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Ya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki selama 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapon di tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang terjang Aceh Tenggara Aceh. Ya, banjir Aceh November 2025 menjadi banjir Aceh terparah sejak 25 tahun terakhir. Lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 16 kecamatan dan 98 desa dilaporkan terdampak. Sementara 23 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang terjadi sejak Rabu malam akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sepanjang pekan. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses komunikasi dan transportasi. Pemirsa, setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Yang sewa pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka dia lepas. So, motor lain yang lepas. Seperti inilah pemirsa kondisi istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir saat berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pante Breh, Simpang Sunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Aceh dengan ketinggian antara 50 hingga 100 cm. Ya, warga pun terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Di Desa Pasai Masjid, Mayurebo, Aceh Barat Aceh, banjir masih merendam dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter. Datangnya air yang tiba-tiba membuat banyak warga tak lagi sempat menyelamatkan apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuh. Di pengungsian, kehidupan juga tak lebih mudah. Pasokan makanan yang terbatas, selimut yang tidak cukup untuk semua,
dan suhu malam yang menusuk membuat banyak anak yang kedinginan. Kalau ketinggian air masih 1 meteran. Setelah itu karena air tinggi, jadi warga memilih untuk mengungsi, juga memilih untuk menyelamatkan diri karena memang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Seperti itu, Pak. Apa yang dibutuhkan warga Pasir Masjid ini? Untuk saat ini mungkin kami membutuhkan suplai makanan, obat-obatan juga. Saat ini, banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh telah meluas ke 10 kecamatan. Selain melumpuhkan akses jalan, banjir juga telah membuat aktivitas warga lumpuh. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah iNews melaporkan. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu pengendara kendaraan bermotor. Antrean mengular hingga 2 km. Salah satu SPBU yang tak luput dari antrean pengendara adalah SPBU di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Selain itu, warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membeludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian. Sejak banjir bandang melanda kawasan Aceh Tenggara, sejumlah SPBU tutup karena tidak memiliki stok BBM. Kelangkaan BBM terjadi akibat terputusnya akses menuju Aceh Tenggara akibat banjir. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus melonjak. Hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang lainnya belum ditemukan. Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat termasuk wilayah yang cukup parah terdampak banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Tak hanya di Kecamatan Pelambayan, cuaca ekstrim juga melanda di beberapa kabupaten Agam lainnya, seperti Kecamatan Malalak, Tanjung Raya, Palupuh, dan Matur. BNPB dan tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan melakukan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari tanggal 25 November hingga 8 Desember mendatang. Ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh.